Semangat pagi, selamat menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan yang kembali dinyatakan dalam kehidupan kita pagi yang indah ini. Pemazmur 8 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Mari kita syukuri semua kebaikan Tuhan yang menjadikan kita berharga di hadapannya melalui saat teduh, berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraya edisi Selasa 22 September 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini karena kasih-Mu kami ada seperti ini. Firman-Mu akan kami dengarkan. Roh Kudus tolong kami dalam memahami maksud firman Tuhan untuk kami pedomani dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini menyapa kita dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Amin. Tema perenungan kita saat ini adalah berhentilah bersungut-sungut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, daeng sarro adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh atau bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah tanda orang tidak pernah puas dengan kehidupan yang dijalaninya. Demikian halnya yang dialami oleh umat Israel dalam pembacaan kita. Mereka membanding-bandingkan kehidupan kala berada di Mesir dengan perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, bangkitlah murka Tuhan. Ayat 1 bacaan kita. Sehingga membakar perkemahan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasihannya. Maka padamlah api itu. Ayat 2 bacaan kita. Namun dalam ayat 4-9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka. Manna yang diberikan Tuhan tidak membuat mereka kecukupan, tetapi kemasukan nafsu rakus untuk makan daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut.
Namun kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home. Tingkat perekonomian yang menurun membuat kita berusaha hidup sederhana. Belajarlah untuk mencukupkan dengan apa yang ada, karena Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan, namun kasih Tuhan akan selalu mengiringi. Berhentilah bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah menyapa kami dan mengajarkan kepada kami untuk tidak bersungut-sungut menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua melakukan dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, pagi ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu segala aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami. Tuhan yang akan memberkati mereka dalam menjalani seluruh kegiatan hari ini. Khususnya bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang melaksanakan semester, kiranya mereka boleh dimampukan untuk melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, sekalipun masih dilakukan dari rumah masing-masing. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati jemaat Tuhan, majelis gereja, dan pengurus organisasi intragerejawi. Berkati pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Efratah. Campur tanganlah di dalamnya, sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, kami pasrahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan. Saudara kami yang lalai, Tuhan ingatkan. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka cita, hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga mereka mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memeliharakan, memberkati Kota Bontang, sehingga tetap aman dan tentram. Khususnya dalam pandemi ini Tuhan, kiranya Kota Bontang dipulihkan seperti sedia kala. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang Tuhan, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati tim medis Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, pulihkan dan sembuhkan mereka seperti sedia kala. Tuntun kami menjalani kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh menjalaninya dalam pengasihan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh terlindungi dari COVID-19. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita. Solideo Gloria.